Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, di sini nama aku Anwar Tanzil Ibrahim dengan NIM. Nah, di sini aku membuat ini untuk UTS pengembangan media pendidikan geografi. Nah, yang pertama kita akan membahas dua hal penting. Yang pertama yaitu terkait tentang apa sih itu pengembangan media. Yang kedua kita akan menjelaskan tentang materi kependudukan atau dinamika kependudukan. Langsung aja kita masuk yang di materi pertama. Untuk yang ada di apa sih itu namanya pengembangan media geografi. Menurut dari Kerski, media pendidikan itu adalah alat atau teknologi yang digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran geografi melalui visualisasi, eksplanasi, dan interaksi spasial yang bertujuan untuk tercapainya agar tujuan pembelajaran kayak gitu. Nah, untuk alasannya itu ada 5. Yang pertama bisa melatih berpikir spasial, bikin belajar makin seru supaya kita peka terhadap pola hubungan dan ruangan. Terus bisa mempermudah pemahaman konsep yang sulit, mendorong agar kita menganalisis data dan meningkatkan literasi teknologi kayak gitu. Nah, intinya media pembelajaran itu bukan cuma alat bantu buat guru, tetapi alat penyambung dari teori menuju ada di dunia nyata. Jadi kita bisa tahu bagaimana proses gunung berapi, bagaimana proses tsunami, bagaimana proses hujan secara teknologi kayak gitu. Nah, yang selanjutnya kita bakalan masuk ke bahasan yang kedua, yaitu ada di dinamika kependudukan. Kalau dinamika kependudukan sendiri itu adalah artinya itu perubahan jumlah, komposisi, persebaran penduduk akibat kelahiran dan kematian. Itu ada di faktor yang alami. Terus itu yang faktor non alami, faktor urbanisasi dan juga migrasi kayak gitu ya. Nah, untuk yang di Indonesia sendiri itu banyak. Langsung aja kita bisa mengetahui itu semua dari perhitungan ini. Yang pertama, untuk perhitungannya sendiri, yang pertama itu ada di pertumbuhan alami ya. Pertumbuhan alami itu kelahiran dikurangi kematian. Contoh nyatanya 1521 dikurangi 133 sama dengan 188 jiwa. Kalau yang pertumbuhan non alami itu tadi ada di imigrasi dikurangi emigrasi. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, kalau yang jadi 5423 dikurangi 3274 sama dengan 2149. Gampang kan, tinggal dikurang-kurangi aja. Terus untuk pertumbuhan totalnya yaitu adalah hasil pertumbuhan alami dikurangi hasil pertumbuhan non alami. Jadi 188 jiwa dikurangi 2149 sama dengan 2337 jiwa. Seperti itu. Nah, kalau pengen tahu ada di laju pertumbuhannya, atau berapa persennya, yaitu hasil perhitungannya yang tadi ya, 23 hasil pertumbuhan total 2337 dibagi jumlah penduduk yang ada. Nah, contoh yang kasusnya itu kita ambil ada di Kota Malang, yaitu 2337 dibagi 843 kali 810 dikali 100. Jangan lupa dikali 100 ya. Terus itu sama dengan berapa? 0,27%. Nah, menurut BPS 0,27% ini itu termasuk rendah tetapi stabil kayak gitu. Ada 3 tingkatan, ada tinggi, ada yang sedang, dan juga ada yang rendah. Nah, mungkin dari sini cukup paham ya teman-teman ya. Untuk semua data ini dapat lewat kita ketahui itu dari sensus penduduk. Nah, sensus penduduk sendiri itu dilakukan mulai setiap 10 tahun sekali. Yang pertama dilakukan mulai ada di 1961 sampai ada di 2020. Untuk yang terakhir itu ada di sensus penduduk 2010 sampai ada di 2020 kayak gitu. Nah, maka dari itu teman-teman bisa memahami ada di dinamika tersebut yang untuk datanya bisa kita atau ambil ada di BPS. Nah, maka dari itu itulah pentingnya ada di media pengembangan media. Karena apa? Kalau salah satunya dari tadi kita bisa mengetahui data setiap tahunnya kayak gitu. Mungkin cukup ya guys ya dari media pembelajaran geografi sampai dinamika pendudukan. Tapi tentang memahami bumi kita masih belum cukup karena emang bumi itu luas banget dan banyak sekali. Kita cukupkan sampai sini dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf kalau pertanyaan cepet-cepet saat cuma 5 menit. Bye.